betul sebenarnya sama sudah saya hari itu kan aktivis wah bahasa Belanda ya aktivis tuh nggak ngerti aktivis sama. Tapi kan saya bingung kan kenapa psoriasis ini kok ada hubungannya dengan rheumatologi ya dok? Kok ada rheumatologinya? Itu yang jadi kaki saya ini udah terlambat ya. Jadi yang saya tanyakan, walaupun saya nggak tahu apakah tetap kontrol karena tangan saya, kaki saya jarinya ke kanan dan kiri. Dan saya tanyakan, walaupun nggak kambuh psoriasisnya apakah tetap kontrol? Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Nana, monggo applause buat Ibu Nana. Ya, dan nanti yang disebut itu semua guru-guru saya itu Prof. Denny, Prof. Pohan, Dr. Cut, Nurul, itu saya kenal baik dengan beliau-beliau semua. Jadi Bu Nana betul, yang pertama tadi stres, bagaimana kita tenang, pasrah ya. Jadi katanya kan ikhtiar maksimal, tapi kemudian pasrah gitu ya. Kalau ya memang itu paling mudah diucapkan ya, tapi sulit untuk dijalankan. Kemudian tadi tentang artritis. Jadi bahkan ada teman-teman penderita psoriasis yang kulitnya sedikit lesinya, tulangnya yang dominan. Mengapa begitu? Wah, itu setannya badan. Mengapa kok psoriasis gandengannya dengan artritis? Tidak selalu, tetapi sangat bisa. Jadi mengenai kuku, tulang, dan kulit itu memang sudah satu setnya demikian. Tidak selalu dan bisa meningkat, bisa menurun gitu ya. Dinamikanya sangatlah bervariasi. Apakah harus kontrol? Sebaiknya kontrol, tetapi mungkin ya mesti diskusi. Jadi kulitnya apa yang memang sudah benar-benar bersih. Kalau memang bersih ya berarti artritisnya, tetapi kontrolnya ke dokter yang tahu riwayat sebelumnya demikian. Jadi intinya quality of life ya Bu Nana. Jadi kita harus happy dengan kondisi kita, menerima dan ya tetap waspada. Jadi saya kira tetap perlu kontrol, tetapi dengan berbagai informasi yang harus diketahui oleh dokternya supaya nanti semuanya bisa komprehensif. Matur nuwun sekali lagi Dokter Nana. Gitu Dokter Ica. Iya, terima kasih banyak Prof. Cita dan Bu Nana. Ayo kita applause sekali lagi buat Bu Nana. Seimbang. Sementara kita masih seimbang, jomplang-jomplang dikit gitu, tapi ya masih nggak jomplang banget gitu ya masih tidak apa-apa. Kemudian nanti seimbang lagi, setimbang lagi, kesetimbangan baru kayak kita lah. Mungkin dulu saya kurus sekali ya, terus kemudian tambah lama ya, tambah gemuk ya, ini kesetimbangannya naik, tapi ya kan nggak bobrot-bobrot gitu ya, misalkan seperti itu. Nah psoriasis seperti itu. Jadi pada saat hamil itu ada trigger, karena hormonnya ada mencolok, estrogen, progesteron, menstruasi juga gitu. Kenapa sih terjadi mens? Karena ada yang jeglek, ada yang naik, ada yang jeglek turun tiba-tiba. Maka itu menyebabkan bisa menjadi trigger. Libido memang jarang dibahas ya, tapi saya pikir itu juga ada kesetimbangan hormon yang terjadi pada badan kita. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaannya nggak apa-apa, lalu sudah dibuktikan ya nggak apa-apa ya. Nah pertanyaan berikutnya, apakah efektif? Ya itu ya. Jadi apakah efektif dan apakah tidak ada efek samping? Itu yang paling penting pertanyaannya. Kalau efektivitas yang terbaik adalah pelembab untuk memperbaiki sawar kulit seluruhnya, baru steroid topikal itu pada tempat-tempat yang khusus. Ya tentu ya memang harus ditelateni, minta tolong orang dan seterusnya. Kalau nggak ada orang, saya sendirian di rumah ya mesti apa lagi gitu ya, tak apa-apa, tak ada rotan akan menjadi. Tapi kalau bisa demikian, jadi pelembab, kemudian dia kondisi kulitnya baik. Karena kalau kondisi kulitnya baik, salep yang dimasukkan berikutnya itu langsung bles masuk dengan baik dan bisa stay di situ. Kerugiannya kalau salep itu dipakai di seluruh tubuh, padahal itu kan kecil ya, memang harus ditelateni. Kulit yang tidak ada merah-merahnya itu sebenarnya kan dia baik-baik saja. Nah, sementara steroid itu memang ada 3 fungsi penting: anti-inflamasi, anti-alergi, anti-mitotik. Mitotik itu kalau tebel ya, steroid kan kadang-kadang sisinya tebel. Nah, efek sampingnya apa? Karena anti-mitotik tadi, kalau kulitnya baik-baik saja, dikasih itu ya atrofi. Nanti sudah-sudahnya tuh telangiectasia ya, kayak ada galer-galer gitu ya. Kemudian kulitnya jadi tipis, kemudian bisa berwarna lebih putih daripada biasanya. Lah kalau putih rokok nggak apa-apa ya, tapi kalau putih ceplok-ceplok ya tambah bingung lagi nanti. Jadi kalau memungkinkan
ya sesuai dengan aturan pelembab untuk semua ya yang diberikan topical steroid hanya di tempat-tempat yang merah. Tapi kalau wes kepepet ini sekali-sekali karena nggak ada orang, nggak kelihatan dan sebagainya, ya sudah mau gimana lagi ya. Tetapi sebisa mungkin kita melakukan kondisi yang paling ideal untuk pengobatan meskipun itu topikal. Gitu ya Dokter Ica? Ya, terima kasih banyak